Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 29 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Obaja. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan pada kami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus menggali firman Tuhan, memahami apa yang Kau maksudkan. Juga kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat menggenapi setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Obaja ini saya akan membaca ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang keempat menarik sekali bagaimana Tuhan akan menurunkan mereka sekalipun mereka berada di tempat yang tinggi, seperti burung rajawali terbang tinggi, bahkan sekalipun sarang mereka ditempatkan bintang-bintang, Tuhan yang akan menurunkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dikatakan firman Tuhan menyadarkan kita betapa kita penuh dengan kelemahan. Jangan sedikit pun kita memegahkan diri. Apakah dengan memegahkan diri kita mendapatkan keuntungan? Justru bukanlah keuntungan yang kita dapatkan, melainkan kebuntungan. Karena dengan bersikap sombong, maka kita lupa bahwa masih ada yang lebih tinggi daripada kita. Bahkan kita menjadi gelap mata dan lupa bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelemahan, sehingga kita menjadi lengah dan hidup kita mudah sekali hancur. Mari kita sadar bahwa kita penuh dengan kelemahan, sehingga tidak membawa diri kita larut dalam kesombongan dan kemegahan diri. Firman Tuhan dalam kitab Obaja ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menyatakan kuasanya atas manusia. Dia yang maha kuasa, berkuasa atas segala ciptaannya, dan kita termasuk dalam ciptaannya yang tidak lepas dari kuasa Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa dialah yang memiliki kehidupan, dan Tuhan juga yang mengangkat hidup manusia. Tuhan pula juga yang akan menurunkannya ketika kesombongan terjadi dalam kehidupan manusia. Pernyataan Tuhan ini disampaikan olehnya melalui Nabi Obaja kepada orang-orang Edom. Mengingat bahwa orang-orang Edom menganggap bahwa dirinya sebagai bangsa yang tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak mungkin dihancurkan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Mereka begitu angkuh dan sombong, bermegah terhadap kejayaan mereka. Mereka begitu bangga atas kota-kota benteng mereka yang terletak di atas gunung batu yang tinggi, yang dirasa tidak mungkin bisa digapai oleh musuh mereka. Karena kesombongan mereka itulah, maka Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka dan akan menurunkan mereka, sehingga mereka tahu bahwa mereka adalah manusia yang biasa, yang penuh dengan keterbatasan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan tidak akan memberikan faedah apapun di dalam hidup kita. Justru kesombongan itu akan mendatangkan kehancuran. Karena Tuhan sangat membenci kesombongan. Manusia pertama pun jatuh dalam dosa oleh karena kesombongan. Manusia ingin seperti Allah sehingga tidak mentaati perintahnya. Bukankah itu sebuah kesombongan sehingga manusia pertama jatuh di dalam dosa? Dan dosa kesombongan itu terus menerus menurun pada manusia-manusia selanjutnya. Dan kesombongan itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari melalui firman Tuhan hari ini kita diajak menyadari akan diri kita yang penuh dengan keterbatasan. Bersyukurlah atas keterbatasan kita dan percayakan diri yang terbatas kepada Dia yang tidak terbatas, sehingga kita sepenuhnya berpaut kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas, sehingga tidak ada sedikit pun di dalam diri kita kesombongan, sebab kita terbatas dan kita mau bersandar kepada Dia yang tidak terbatas, yang maha kuasa, yang mengendalikan hidup dan memberkati setiap anak-anaknya yang dengan kerendahan hati selalu datang kepadanya dan memuji menyembahnya sepanjang kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena itu mari kita menemukan Tuhan di setiap waktu. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan kuasanya terus mengalir dalam hidup kita untuk menguatkan kita. Dan terlebih adalah kuasa Tuhan di dalam diri kita, terlebih melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya, menolong kita untuk dapat melaksanakan apa yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari dengan penuh kerendahan diri di hadapan Tuhan, kita sebagai yang terbatas berserah penuh kepada Tuhan yang berkuasa, dan kuasanya yang tak terbatas dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Maka orang-orang percaya diberikan satu anugerah dan satu keistimewaan, memiliki kuasa yang besar. Tentunya kuasa yang dimiliki oleh setiap orang percaya adalah untuk menjadi saksinya, menyaksikan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, menyaksikan Tuhan yang menyelamatkan. Karena kuasanya atas hidup kita orang percaya, maka kuasa itu betul-betul efektif akan kita pergunakan, yakni untuk menjadi saksinya. Jadi sekali lagi, janganlah sedikit pun kita menjadi sombong. Apapun yang kita peroleh di dalam kehidupan kita, apakah itu harta benda, apakah itu hikmat kepandaian, apakah juga kesehatan, atau apapun yang kita banggakan di dunia ini, mari sebagai orang percaya kita melihat itu sebagai anugerah Tuhan, sebagai titipan yang dipercayakan untuk kita kelola. Mengapa titipan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang melekat dalam diri kita, semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Karena itu milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola, mari kita kelola dengan baik. Mari kita kelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang dipercayakan Tuhan itu sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan karena kita menggunakannya dengan baik. Dan percayalah, kalau Tuhan melihat setiap anak-anaknya yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dengan tanggung jawab, maka Tuhan yang akan memberkati dengan berkat yang berkali-kali lipat. Karena apa? Karena dia dipercaya dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi kita diajarkan jangan sombong, sebab segala sesuatu bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan mempercayakan semuanya itu kepada kita. Pergunakanlah semuanya itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan yang melihat, ketika dia senang, dia siap memberkati anak-anaknya. Bukan berkat yang utama yang kita kejar, tetapi hadirat Tuhan itulah yang kita kejar.
Perkenan Tuhan itulah yang kita kejar. Maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah senang terhadap apa yang kita kerjakan, Dia berkuasa, Dia penuh kasih, Dia yang akan memberkati anak-anaknya dengan berkat yang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Berkenan Kau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.